Aku pernah keluar dari Islam. Akhirnya mencari Ketemu pintu keluarnya? enggak ya. Iya keluar, nggak mungkin saya aja. Karena mama kebetulan seorang mualaf yang belajar agama sama-sama aku. Papa keluarganya konservatif, nggak bisa ngebimbing. Pada akhirnya aku mikir bahwa Islam itu adalah agama yang tidak toleran dan Toleran. tidak toleran dan mengabaikan humanity. Istilahnya seperti itu. Itu kenapa aku keluar dari, maksudnya kalau Islam itu setidak toleran itu dan mengabaikan humanity untuk orang yang beda agama, kok aku jadi ngerasa sebagai orang Muslim lebih jelek daripada tidak beragama ya gitu. Sebenarnya itu pada akhirnya alhamdulillah menemukan jalan kembali. Kenapa kok bisa menemukan jalan kembali? Jadi waktu itu aku sempat kayak tidak percaya, terus aku ngomong sama mama bahwa karena kan mama itu kalau aku nggak sholat kan diguyur air ya. Jadi aku waktu itu bilang jangan guyur air lagi karena mau diguyur air mau diapain aku nggak akan sholat karena aku nggak percaya. Aku kehilangan kepercayaan itu. Terus kata mama, wah susah juga ya. Cuma kan aku suka sejarah, intinya aku suka baca sejarah. Terus kata mama, coba temukan Allah di dalam rentetan sejarah. Sempat nyari-nyari agama juga dari ateis, agnostik sampai balik lagi lah intinya. Enak zamanku toh. Bener. Ternyata ya sebenarnya Islam itu agama, aku percaya sekarang maksudnya Islam itu adalah agama yang sempurna. Hanya kebanyakan preachernya aja yang nggak bagus di Indonesia, menurutku seperti itu, dan di dunia lain sih sebenarnya. Ini bagus kan? Intinya aku ada satu pertanyaan Gus, mungkin ini akan berkaitan sama pertanyaan anaknya Kak Deno. Pertanyaannya seperti ini. Kita tahu bahwa di Nonis, di Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Intinya direvisi. Dan mereka mempercayai hal itu gitu sebagai kitab yang benar. Intinya saya tidak mempermasalahkan itu. Al-Quran itu disampaikan lewat Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Dan Al-Quran itu disusun dan ditulis oleh sahabat Rasulullah. Intinya adalah dari mana kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak ada salah. Walaupun mungkin emang bahasanya beda ya Gus, tapi maksudnya karena bukan berarti bahasa berbeda berarti tidak ada salah. Saya meyakini Islam dari hati, saya merasakan maksudnya Allah itu ada karena saya meyakini sekarang dari hati. Cuma logika saya tetap bertanya seperti itu setelah mendengar pertanyaannya Kyle. Iya betul. Sebenarnya sempat tergelitik bahwa maksudnya gimana gitu, maksudnya itu kan disusun juga dari manusia, kenapa nggak bisa salah? Intinya Al-Quran dan perjanjian baru Itu sama-sama manusia. Yang menyusun. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, menurut pandangannya Gus Nadir, mengapa Allah mengajarkan Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebelum Qul huwallahu ahad? Jauh itu. Ya terus kayak. Enggak, maksudnya periode turunnya jauh gitu. Maksud saya Qul huwallahu ahad, al-ikhlas itu kan the one that the real, ke Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Cuma mengapa Allah itu tetap mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dulu dibandingkan dengan Qul huwallahu ahad? Ini akan berkaitan dengan seberapa penting sih akal dan logika di dalam Islam. Dan ya 3 itu dulu dah. Ada pertanyaan sempilan tambahan yang Kyle, kan waktu itu akhirnya saya dari Ustadz Azlaan, akhirnya saya menerangkan Kyle, menurut Ustadz Mamih yang kemarin sahabat yang menulis itu ternyata banyak sekali sahabat yang memang hafalannya sangat bagus sehingga mereka menyusun Al-Quran. Benar nggak? Kan Ustadz Azlan bilang begitu. Pas gitu anak saya nanya, sahabat itu masih manusia kan Mam? Katanya gitu. Yakin? Nggak salah?
sedangkan dia masih manusia biasa. Dan itu akhirnya ada jawaban, dia bertanya lagi sesuai logika dia. Oke, jadi gini. Pertama saya mau komentar dulu soal menemukan jalan keluar, pintu keluar Islam, terus balik lagi gitu ya, sana gitu ya. Tidak semua orang berani melakukan itu. Tidak semua orang berani melakukan itu. Apapun alasannya. Makanya tadi saya tanya gitu, kenapa? Kenapa kemudian tidak percaya semua keluar, dan kenapa kemudian proses apa yang membuat sampai kembali lagi gitu ya. Gitu. Karena begitu dia keluar, belum tentu pintu itu dan udah ketutup. Baik ketutup itu karena dia tidak bisa menemukan lagi pintu itu, atau kita sendiri yang menutup buat dia gitu. Itu. Ya gitu. Karena macam-macam lah, kamu bisa lagi masuk, kamu harus dibunuh lah, kamu murtad, macam-macam. Jadi saya mengapresiasi orang-orang yang kemudian berani mencari, gitu ya, sebuah kebenaran. Sementara kalau saya disebut, kenapa sih kalau saya berislam? Ya gimana ya, bukan cuma sekadar lahir saya udah masuk Islam, dari lahir bapak saya kiai, ya gimana gitu kan? Nggak ada pilihan. Saya nggak punya pilihan dalam hidup, gitu kan? Hidup saya dipilihkan, gitu. Bahkan bukan cuma baru lahir langsung dia masuk Islam, udah dipulot, lo bakal gantiin gue jadi kiai gitu, gimana coba gitu kan? Misalnya, nggak punya pilihan, punya apa gitu. Nah, walaupun saya mengalami juga periode kemudian bukan tidak percaya ya, periode yang kemudian mencoba lari dari ketentuan, gitu ya, misalnya. Ya tapi ya mungkin kalau bahasa saya ke kawan saya dulu apa, ya mungkin doa ibu saya kali ya, saya bisa selamat, bisa apa gitu, mengalami segala macam goncangan. Jadi orang itu akan mudah menghakimi orang lain kalau hidupnya nggak pernah mengalami tsunami. Tapi begitu dia mengalami tsunami saya juga pernah mengalami tsunami kok, ngeliat Pak Ade malah naik ke sana. Jadi saya juga nggak menghakimi itu kucing gitu. Nah itu pertama ya gitu ya. Nah ini bisa jadi topik sendiri, kita bisa ngobrol lebih jauh soal itu. Terus soal sekarang Al-Quran ya. Terus Al-Quran itu. Jadi jawaban terhadap tadi itu, siapa namanya? Kael ya. Jadi gini, jadi yang kita ada proses turun dari Quran itu bertahap. Ya. Dan di sini yang salah satu keutamaan Al-Quran. Jadi dia bukan seperti Ten Commandment yang kemudian Nabi Musa naik ke atas, terus dikasih dalam batu tertulis gitu, yang kemudian dibanting pecah oleh Nabi Musa gitu ya, waktu dia turun lagi gitu ya. Tapi dia berangsur-angsur. Jadi yang disebut Quran itu pertama kali adalah kita sebut sebagai kalamullah, kalamnya Allah. Makanya kalau bakal kan pembacaan kalamullah, gitu kan, macamnya gitu kan. Kalamullah gitu. Nah, kalamullah itu sebetulnya kan ucapan Allah yang kita tidak tahu gimana suaranya, gimana huruf, gimana apa. Allah ngomong pakai bahasa apa sih? Kenapa? Karena kalau Allah itu pakai bahasa tertentu, ya dia berarti udah seperti sama dengan manusia tuh. Nah, jadi kita nggak tahu. Kita hanya tahu bahwa Allah itu mutakalim gitu kan. Allah itu ya dia bercakap-cakap. Tapi bila harfin, bila sautin, nah gitu kan, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, kita nggak tahu cara Allah berkomunikasi. Nah, kemudian Allah mentransfer kalamnya ini, ucapan ini kepada malaikat Jibril yang tentu memahami bahasa Allah. Baru oleh malaikat Jibril ditransfer lagi menjadi bahasa Arab. Oke, jadi malaikat Jibril itu penterjemah. Nggak sekedar penerjemah, dia juga bukan sekedar kantor Pak Pos yang membawa, karena kan Pak Pos itu nggak tahu barang yang dibawa itu apa. Nah, jadi kemudian sementara Jibril itu dia tahu apa yang dibawa kan gitu kan. Dia sampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad dicerna dan disampaikan lagi kepada umatnya. Nah, turunnya itu selama 22
23 tahun itu kan tergantung dengan peristiwa yang terjadi. Iya. Ada story-nya kan. Jadi itu salah satu jawabannya. Satu jawaban pertama, bahwa sahabat betul manusia, tapi dia manusia yang mengalami proses turunnya Quran. Dia hidup di situ. Dia ada di situ. Dia di situ. Dan sejumlah ayat Quran Jadi itu saksi. dan bukan sekadar menjadi saksi, dia terlibat. Sejumlah ayat Quran itu merespon. Misalnya yas'alunaka anil khamri, ada sekitar 17-19 ayat yang bicara yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Yas'alunaka anil mahid qul huwa azan, seterusnya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir wa nafi'un lin akbar. Ini saya kalau di rekam ini ayat Quran langsung keluar. Biasanya kalau udah ayat Quran keluar begini honornya naik gitu. Nah, jadi itu kan mereka bertanya, Nabi Muhammad disuruh menjawab. Tanya itu, direspon. Oke, Nah, buat orang yang bertanya itu, dia pasti inget dong. betul. Karena dia terlibat Bertanya. dari proses ini. Jadi proses Quran itu tidak sekadar, ini loh kitab. Tapi sahabat, dan makanya para sahabat khawatir berbuat nakal satu. Karena ayat Quran bisa turun. Gitu, bisa. Kita tuh kalau dalam bahasa Pramudian Nadatul tuh kita hidup di rumah kaca. Iya, refleksi langsung. Ya bisa kelihatan dari atas tuh ngapain segala macam. Tiba-tiba Jibril turun ngasih tahu begini-begini misalnya. Atau Iya. ada perempuan yang protes kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Mujadilah itu kan, perempuan yang protes. Gitu. Dan dia, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena memang menunggu wahyu. Gitu. Dan perempuan itu dia mau bergeser sampai ada jawaban. Jibril datang ngasih jawabannya gitu. Di surat Al-Mujadilah itu misalnya. Nah, ini perempuan masa dia nggak hafal ayat itu? Betul, karena itu adalah pertanyaan yang dia Iya. Relevan dengan dia. relevan. Gitu kan? Misalnya gitu. Nah, boleh jadi orang lain ketika saya menjawab tadi pertanyaan, pasti ini jawaban saya. Yang lain mungkin merasa, ya saya inget sih sekitar sedikit, tapi garis besarnya kan gitu. Tapi kalau dia langsung terlibat, gitu, Dia ingat. ada engagement. Iya. Nah itu. Jadi bukan semata-mata dia hanya passive receiver gitu ya. Gitu. Ini nih yang penting. Iya, Karena ada engagement di semuanya situ. nggak ada penerangan seperti ini. Iya. Dan tidak ada tipu, Gus. Sorry. Nggak ada tipe. Tipu apa yang dimaksud? Kan itu kan Al-Quran dituliskan di pelepah pisang. Oh, ini kita belum bicara Oke. penulisan. Belum Bicara. Ini baru bicara. Nanti kita akan masuk ke sana. Oke, Ini baru oke. bicara proses keterlibatan. Jadi Keterlibatan. gini, jadi tadi kan saya menggambarkan ada Allah yang dengan suaranya dan kalamnya kita tidak tahu seperti apa, transfer ke Jibril ke bawah ada dua. Ini kan aktor semua nih, ya. Jibril mengatakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya. Ini kan aktor semua, Betul. gitu. Nah, dari bawah dari bawah bertanya, gitu kan, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menunggu jawaban. Jibril datang membawa jawaban yang dari Allah. Jadi ada proses dari top down, Iya. dari bottom up. Proses wahyu itu gitu. Oke. Jadi sangat dynamic. Gitu. Jadi Proses- segala sesuatu yang terjadi di dunia pada saat itu di bumi. gitu. Jadi proses yang dynamic ini gitu ya, melibatkan semua para aktor itu tadi, terlibat semua. Itu yang saya bilang bahwa para sahabat saat itu tidak pasif receiver gitu ya. Dia bukannya menerima pasif begitu aja. Gitu. Yang seperti besok Nabi khutbah, terus Nabi kemudian ceramah lagi, ya udah dia dengerin pasif gitu. Enggak. Iya. Gitu. Kadang-kadang dia bertanya di situ, terus Nabi diam, atau misalnya lagi ngomong begini, lagi ngomong sama tiba-tiba tapi terdiam, siapa tahu, oh ini wahyu turun nih. Gitu kan, terus apa Nabi ya, Ibu baru bilang begini-gini gitu loh. Jadi proses turunan wahyu itu juga sangat dinamis itu. Itu pertama. Yang kedua, kemudian dari mana kita tahu bahwa itu betul tidak walaupun itu manusia atau apa gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada juga sejumlah ayat Quran yang Nabi tidak suka. Gitu. Kenapa itu berkenan dengan beliau? Yang kalau itu beliau yang buat, mendingan dicoret deh. Gitu. Contohnya? Orang buta. Abasa wa tawalla gitu ya. Jadi surat Abasa. Jadi ketika Nabi Muhammad mau berdakwah berhadapan dengan para pembesar kaum kafir Quraisy, terus kemudian ada orang buta yang kemudian mau bertanya ke Nabi, karena Nabi sedang fokus ke situ, gitu ya. Nabi bermuka masam. Nabi masam begini, ya biar gini deh, Pak Prabowo telepon saya,
misalnya gitu. Ya gini-gini. Terus tiba-tiba Fetty nyala saya, Gus gimana sih? Teman-teman, wah ini kalian merasa penting gitu loh. Kayak ini orang yang telepon lebih penting. Iya, karena Prabowo telepon segala macam. Yang kalau saya lakukan, ya biasa aja. Tapi itu nggak patut dilakukan oleh seorang nabi. Yang akhlaknya mulia. Yang dia punya fungsi penyempurnaan mulia. Nggak boleh gitu. Kamu berharap para pembesar itu mendengarkan wahyumu, sementara ada orang yang sudah siap mendengarkan wahyumu. Dan dia butuh kamu saat itu. Gitu loh. Salah gitu. Jadi Nabi ditegur. Turun wahyu. Menegur Nabi. Gitu. Allah SWT. Kalau saya yang dapat wahyu itu, gue tipek nih, gue hapus nih, itu kan membuka kedok saya. Begitu. Atau misalnya, Nabi Muhammad punya anak angkat, Zaid bin Harisah. Menikah dengan Zainab. Bukan dengan Zainab. Jangan sampai kamu punya cowok namanya Zaid. Kenapa? Karena tidak bertahan lama itu. Gitu ya. Nah, terus itu anak angkat kan. Kemudian kena strata sosial yang nggak cukup, akhirnya kan mau bercerai. Nabi mengatakan apa? Jangan bercerai gini-gini sampai ditahan Nabi. Terus ketika kemudian nggak kuat juga mereka bercerai, tuh Nabi apa? Disuruh nikahi Nabi ke Zainab itu untuk memutus bahwa anak angkat itu bukan anak. Setiap orang luar, dan itu wah pada tradisi jadi yang angkat sebagai anak. Malunya Nabi gimana coba? Sampai di Quran disebut gitu. Engkau menyembunyikan isi hatimu selamanya, tapi kami tidak malu untuk mengungkapkannya. Dibuka gitu, bahwa kamu harus nikah sama Zainab. Dinikahan langsung dari langit, makanya nikahnya tanpa akad, langsung Allah yang menikahkan. Makanya Zainab itu berbangga dengan isi Nabi yang lain. Kalian nikahnya pakai para wali, pakai saksi aku. Gitu. Misalnya gitu kan. Ya, nah tuduhan terhadap Nabi sampai sekarang. Wah itu memang Nabi aja naksir sama bekas mantunya segala macam. Wah, gitu segala macam. Nah itu jadi polemik sampai sekarang. Sampai sekarang jadi polemik. Artinya kalau Nabi itu ayat itu dia buat sendiri gitu, dia hapus deh begitu ayat, gitu ya. Atau dia buat ngapain dia membuka polemik sendiri misalnya, seperti itu. Ya. Atau sebaliknya, baru tadi malam kita bahas misalnya, butuh waktu 1 bulan untuk Nabi Muhammad menunggu wahyu datang berikutnya untuk membereskan masalah tuduhan zina terhadap istrinya Siti Aisyah. Oh iya, yang awal. Ya, saya sempat tulis di Instagram soal ketika Siti Aisyah tertinggal dari kafilah, terus di padang pasir ada sahabat Sofwan yang menemukan dan dengan penuh adab menuntutnya untuk kembali ke Madinah. Tapi orang munafik katakan, di padang pasir isi Nabi secantik itu berdua-duaan, goblok aja gak diapa-apain. Kok kayak orang Indonesia ya, Mama? Itu kompleks. Akhirnya kan begitu kan? 1 bulan, gitu. Kalau memang itu Quran itu bukan dari Nabi, gitu ya, atau Quran itu Nabi yang ngarang, gitu, bukan dari Allah. Ya langsung dong dia buat stream besoknya untuk mengklirkan itu karena itu isi kesayangan dia. Nggak bener, turun wahyu katakan enggak. 1 bulan Nabi menderita, diomongin sampai Siti Aisyah sakit dan segala macam gitu ya. Gitu. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Nabi, nggak usah pusing lah, banyak perempuan lain, udah cerain aja gitu. Kayak gitu. Itu membuat Siti Aisyah membara kepada Imam Ali bin Abi Thalib gitu kan. Sampai ujungnya nanti bakal perang Jamal segala macam, panjang urusannya gitu. Nah, jadi itu semua peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa ada engagement. Ketika membaca surat yang bicara tentang nama Siti Aisyah dibersihkan itu, gimana mau berbohong? Gimana para sahabat lain? Orang mereka ingat kok, mereka hidup di situ. Oh iya, ini ayat berkenan turun dengan itu. Dulu gue ikut gosipin gitu, sampai kemudian turun ayat keluar mengkelirkan gitu. Ada engagement. Jadi yang kedua itu tadi ada ayat-ayat yang tidak menguntungkan Nabi gitu ya. Ya. Tapi tetap ada di situ dan para sahabat menghafal itu. Ya. Misalnya ketika habis menikah dengan Zainab, habis perayaan gitu, para sahabat tuh datang gitu kan. Nah, Nabi itu kan sudah mau menunaikan tugasnya sebagai suami. Tapi para sahabat ini kelamaan, nggak pulang-pulang. Gitu. Karena kan makan lagi, ngopi lagi, segala macam begitu. Pokoknya pesta lah. Pesta ngobrol ngalung ngidul gitu kan. Nabi nggak tega dong mengusir. Quran turun ayat mengusir para sahabat itu. Gitu.
udah jangan kelamaan pulang gitu loh. Misalnya gitu loh. Sorry, Iya. mau nanya agak sorry dok. Jadi Al-Quran itu sebenarnya ditulis berapa tahun setelah kematian? Enggak. Makanya dipisahkan antara turunnya dengan ditulis. Oh, Dan kita belum bicara penulisan. Ya, ini kan yang kita pertanyakan penulisannya nih. Iya. Jadi iya, kita, nggak apa-apa. Iya, ya kita harus paham prosesnya dulu. Oke, Gitu. iya. Nah, Sorry Gus. oke. Ya. Nah, jadi kemudian Quran itu dihafal kan? Mhm. Dihafal, maka oleh Nabi hanya ada sebagian yang menjadi sekretaris Nabi yang menuliskan itu. Gitu. Dan Quran itu turunnya, kayak tadi Iqra dulu, itu kan bukan surat pertama. Al-Alaq itu surat pertama Al-Fatihah. Dari di mushaf. Dari kronologisnya dia yang pertama. Dan itu pun hanya 5 ayat. Padahal Al-Alaq itu 19 ayat. Iya. Artinya turun dulu 5 ayat, terus nanti berapa tahun turun lagi ayat lain, terus baru Jibril mengatakan yang ayat ini taruh di sini, gitu. Oke. Baru. Oke, jadi penulisan Al-Quran sendiri itu yang ditulis sekarang Al-Fatihah duluan itu adalah dipandu oleh malaikat Jibril. Iya, begitu. Gitu. Kenapa? Karena waktu turunnya itu tidak beraturan, tidak seperti di mushaf ini. Gitu. Nah, jadi makanya nanti itu ada proses pengkompilasiannya dan lagi, ada prosesnya. Jadi ada beberapa yang sahabat Nabi, yang lain dilarang oleh Nabi menuliskan. Jadi sahabat Nabi ini jadi dijaga, jadi tidak sembarangan orang kemudian. Oke. Nabi meninggal. Terus kemudian di masa Abu Bakar, terus di masa Umar. Ini sudah mulai banyak para penghafal Quran yang meninggal, segala macam, gitu kan. Nah, kemudian di masa Utsman dikumpulkan. Nah, ada proses namanya dalam tradisi Islam itu namanya mutawatir. Apa tuh? Mutawatir itu adalah ada lebih dari 2 orang yang terlibat dalam proses itu, dalam proses kesaksian turunnya ayat itu, penulisan itu. Jadi Zaid itu di sekretaris Nabi itu disuruh oleh khalifah itu duduk di masjid, masing-masing yang punya hafalan dan punya bukti kesaksian bahwa Nabi pernah membenarkan itu datang. Saya menghafal surat Al-Fatihah misalnya, gitu. Dan saya pernah nulis di pelepah ini dan Nabi membenarkan ini. Dan waktu Nabi membenarkan itu ada 5 orang yang bareng saya di masjid itu. Ini saksinya semua. Datang. Gitu. Kecuali ada satu di surat At-Taubah ayat terakhir ketika yang membawa itu cuma 1 orang namanya Huzaimah. Itu sahabat Nabi. Tapi para sahabat bingung ini gimana gitu. Yang lain itu nggak ada catatan di ayat 1 terakhir itu. Atau ayat terakhir. Terakhir. Tapi kemudian diterima. Kenapa? Karena ingat Nabi Muhammad pernah bilang dulu, kesaksian Huzaimah ini itu sama dengan saya 2 orang. Jadi di peristiwa waktu itu ada peristiwa ketika Nabi Muhammad itu diragukan. Saya lupa persis membawa apa gitu ya. Nah Huzaimah itu bilang, oh aku percaya, aku apa? Jadi dia percaya meskipun dia tidak tahu persis sepertinya karena keimanannya. Sehingga Nabi mengatakan Huzaimah ini kesaksiannya seperti 2 orang. Jadi kalau kita nikah itu kesaksian 2. Jadi kalau si Huzaimah sendiri itu udah cukup. Karena memang kualitas pribadi dia. Itu sebabnya oleh para sahabat surat Taubah ayat terakhir itu diterima. Ayat itu sebagai memang itu yang otentik. Karena bukan sembarangan yang membawa meskipun cuma 1 orang. Sementara surat ayat yang lain itu tadi di backup oleh saksi yang lain apa. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa dia kan manusia bisa salah, betul. Makanya ada kesaksian yang lain dan jumlahnya banyak. Makanya disebut mutawatir. Apa? Yaitu jumlah yang orang tidak mungkin berdusta. Oke. Gitu. Dia tidak mungkin berkong-kali-kong. Gitu. Nah, itu ada proses apa namanya? Collection. Iya, investigasi seperti itu, gitu ya. Sama aja misalnya dalam dunia akademik sekarang misalnya. Iya, betul. Dalam dunia akademik, saya mengutip footnote, nulis akademik ketika ada buku ada footnote. Ini bukan kalimat saya, ini saya kutip dari mana? Ada reference. Dari mana ini kamu kutip? Dari mana kamu tahu? Kan gitu kan? Nah, iya. Karena ada referensinya itu tadi. Itu ada footnote-nya. Itu jadi betul bahwa manusia itu bisa salah, bisa apa? Tapi kita juga menciptakan mekanisme
di internal kita untuk memverifikasi itu tadi. Yang masa sekarang itu ada foto apa. Makanya di pengadilan ada kesaksian dan segala macam, nggak cuma satu saksi dapat. Jadi ada proses seperti itu, ada catatan, ada apa. Nah, jadi ketika kemudian Al-Quran itu mau ditulis, itu jadi proses kompilasi. Proses kompilasian, termasuk urutan ayat, urutan surat. Apa. Jadi tuh ketika penulisan itu, yang menulis itu didampingi oleh malaikat Jibril. Tidak. Tidak. Malaikat Jibril yang hubungannya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, oke. Oh iya, Oke. gitu. Dia oleh sesama sahabat yang lain, sahabat yang terlibat, yang tadi engagement tadi tuh. Iya, Jadi dia bukan cuma saksi. Oh iya, saya tahu. Dia nggak mungkin bohong. Kenapa? karena ada Loh, engagement. itu ayat turun tentang saya dan teman-teman saya nih, gitu. Ya masa dia nggak hafal, dia sedang apa? Dan disaksikan sama yang sahabat yang lain, gitu. Gitu kan? Misalnya Umar bin Khattab itu kan dia kerja. Jadi dia sama tetangganya dia ngomong gitu. Kalau saya ke masjid, dengerin, kamu kerja. Saya pulang, saya ceritain apa yang diomongin Nabi. Besok kami datang ke masjid, saya kerja, kamu pulang, kamu ceritain. Oke. Jadi sesama mereka itu karena mereka haus dengan ilmu, mereka tahu, hari ini peristiwa apa nih? Tadi Nabi ngomong gitu. Jadi itu saya bilang, mereka tidak pasif. Gitu. Nah, termasuk mereka tidak pasif ketika mulai tadi kompilasi. Karena para sahabat-sahabat besar itu masih hidup, masih ada. Nah, itu di masa Utsman bin Affan, begitu ya. Masa Utsman bin Affan itu, Abu Bakar itu 2 tahun, Umar itu 6 tahun, 8 tahun. Jadi baru sekitar 12-13 tahun, masih banyak para sahabat-sahabat besar masih hidup. Dan mereka menghafal, mereka hafal, gitu ya. Dengan by heart, dengan hati, gitu ya, mereka menghafal. Dan begitu dikompilasi, dicocokkan hafalan itu. Plus, nggak sama ada saksi yang harus hadir. Nggak cuma mengatakan, ya saya tahu, saya hafal. Iya, kamu hafal, jangan hafal. Tapi saksi bahwa memang ayat itu turun. Makanya ada proses namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran. Itu ada catatannya juga. Gitu, misalnya gitu. Oke. Nonton ini nggak waktu Pope meninggal? Iya. Terus kan mimpin doa tuh para kardinal itu kan baca mereka. Itu. Mereka nggak hafal. Iya. Gitu doa-doanya. Gitu. Sementara kita baca doa tahlilan aja gitu. Kiai kita yang tahlilan, Ratibul Hana banyak yang hafal kan. Apalagi Quran gitu. Sekarang itu dari kecil segala macam orang udah baca Quran apa gitu. Nah. Terus apa tidak mungkin tipu-tipu tadi? Iya, istilahnya aku pengen membandingkan antara penulisan perjanjian baru Jauh nggak bisa dibandingkan. dengan Al-Quran karena sesama manusia. Cuma tadi aku maaf ya Gus, aku kan pengetahuannya kurang. Ya karena aku tahu perjanjian baru itu antara 50 tahun sampai 100 tahun setelah Yesus meninggal. Betul. Dan beda-beda. Ada yang Matius beda, ada versinya beda. Kan gitu kan? Satu angle peristiwa ditulis dengan perspektif si penulisnya. Di kita, Quran versinya satu. Nggak ada versi lain. Quran versi satu. Gitu. Nah, dan berdasarkan hafalan dan engagement tadi itu. Gitu. Jadi nggak bisa mengatakan, ini Quran versi Abu Bakar, ini Quran versi... Enggak. Jadi Quran is a Quran, hanya satu. Iya, itu dikumpulkan oleh oleh Khalifah Utsman. Semuanya dikumpulkan. Setelah itu dikumpulkan, yang lain catatan dibakar semua. Dilenyapkan langsung. Kenapa? Agar tidak bisa. Karena yang terverifikasi yang ini. Oke. Catatan kalian yang tidak terverifikasi karena kamu nggak bisa mendatangkan saksi apa segala macam. Nah, ini gitu. Dibakar. Kenapa perlu kesaksian tadi? Karena kan nggak cuma dihafal, tapi kan malaikat Jibril ngasih tahu ke Nabi Muhammad, ayat ini ayat ke-11 di surat ini, tanda gini. Nah, ini waktu Nabi Muhammad ngomong gitu juga, kamu boleh aja hafal, tapi kamu tahu nggak ini taruh di ayat keberapa? Enggak. Nah, butuh kesaksian. Nabi Muhammad ngomong ayat yang ini di apa gitu, itu semua dari riwayatnya. Dan itu kemudian waktu dikompilasi itu juga dibuktikan urutannya. Jadi bukan sekedar hafalannya. Karena Quran antara turun kronologis dengan dikompilasi kan berbeda. Tadi saya bilang Qul huwallahu ahad, tadi kan sama, ini kan beda. Oke, jadi kayak gitu. Sekarang Sorry Gus, ya. maaf Nggak apa-apa. Setahu saya yang pertama. Cuma lapar aja sih. Iya sih, makan dulu apa? Kan ayat pertama yang turun benar ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Betul. Terus ayat kedua yang turun itu bukan sambungannya Bukan sambungannya Iqra. Al-Alaq. Bukan. Bukan. Jadi it's very random.
Ya, dinamis itu. Iya, dinamis. Dia Ini mau masih buat kita random, tetapi buat orang yang belajar tafsir, siapa sih namanya? Rahma, ya, dia akan menemukan munasabahnya itu, kaitannya apa, korelasinya, dia menemukan itu. Misalnya gini, Iqra, ya, setelah Iqra itu riwayat mengatakan yang kedua adalah surat Al-Qalam, Nun wal qalam yang yasturun, gitu kan? Terus jadi gini, nyambung. Yang pertama sebelum bicara Iqra membaca, yang kedua bicara mencatat. Iya, betul. Gitu loh. Walaupun di surat yang berbeda, misalnya. Gitu. Nah, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, begitu saya ngajar Islamic Law di sini, saya bilang gini, dan mereka terpukau, mereka kaget. Coba bayangkan, ayat yang pertama turun, itu bukan suruh sholat, bukan qul huwallahu ahad, bukan suruh haji, tapi suruh baca. That's the thing. That, Ya, jadi betapa orang Islam itu bukan hanya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, tapi juga ingin masyarakat itu cerdas. Jadi dengan katanya begini, yang disebut dengan Islamic community itu adalah masyarakat yang etis dan cerdas. Jadi nggak percaya hoax. Macam-macam, bukan cuma soal gitu. Jadi tidak ada bullying, kan etis kan? Ya gitu. Tidak ada gibah, masyarakat yang etis karena berakhlak dan cerdas. Itu Islamic community. Jadi, dan saya itu ketemunya di barat sekarang kayak gitu kan? yes. Gitu, Iya kan? benar. Nah, masyarakat kita sekarang masyarakat yang gosip gitu kan? Dan anti pengetahuan gitu kan, bumi datar ya, bumi datar. Itu semacam gitu. Padahal dari itu saja jelas gitu, Islam yang dikehendaki adalah masyarakat yang etis dan cerdas. Gitu. Jadi itu identitas kita yang kedua. Orang Islam itu harus punya akhlak yang seperti Nusasi tadi dalam cara minum, cara dan cerdas gitu. Ketika dia bercanda dia cerdas, nggak sekat. Bahkan ketika dia ngomong recehan pun juga kelihatan cerdasnya gitu kan. Makanya kan disebut para perempuan itu senang dengan lelaki yang cerdas, itu lebih seksi ketimbang six pack. Iya, itu benar sih. Ya, kan sih? Itu benar. Ya, gitu. Karena saya mencari suami yang pintar. Biar kata kita jelek ya. Good, ganteng. Makanya baca tulisan saya banyak yang kelepek-kelepek begitu kan. Karena gitu. Ya aku tadi lupa loh, padahal cuma ini doang. Padahal belum yang nulis zero pen. Gitu kan. Nah, jadi itu tadi karena kita menginginkan masyarakat yang etis dan cerdas. Oke, terus Iqra Bismillah. Ini kalau kita tuh punya pengajar khataman Quran di Melbourne. Saya suka memberikan tafsir Ustaz. Itu ketika saya menafsirkan itu seru. Iqra Bismillah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan menciptakan. Nama Tuhannya nggak disebut, bukan karena belum turun ayat Ahad. Bahkan ayat setelah itu yang turun Ar-Rahman. Sehingga begitu turun surat Ar-Rahman itu orang bilang siapa itu Ar-Rahman gitu. Dia nggak tahu gitu. Jadi Tuhan itu ketika menurunkan ayatnya itu nggak narsis, dia nggak kenalin dirinya dulu. Gitu. Dia malah bilang bacalah, dia substantif. Gitu. Dia pengen kamu itu Pintar. Mencari tahu. begitu kamu tahu pintu cerdas, you gonna recognize me, you gonna come to me, gitu. Sementara kalau kita gitu pertama misalnya tadi mau ngomong, kenalan dulu, saya Nadila, saya gini, kan kita kenalan dulu, gitu. Sampai gitu. Sementara Allah ketika memberikan wahyunya itu gitu ya, padahal menunggu loh Rasul terakhir, gitu kan, orang yang sangat istimewa, gitu. Tapi Allah nggak menerangkan dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan menyebut nama Tuhannya yang menciptakan, dikasih sifat. Kenapa kamu harus menyebutnya? Karena dia menciptakan kamu. Gitu kan. Terus apa kelanjutannya ayatnya? Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana. Masih bicara tentang penciptaan. Gitu kan. Terus Iqra warubukal akram. Jadi 2 kali ada perintah Iqra. Itu yang orang suka lupa. Bacalah. Kita nggak cuma sekali diperintah. Pertanyaannya kenapa sampai 2 kali? Nah itu harus mengikut pengajian tafsir saya di Melbourne. Gitu. Siap. Atau kita datengin lagi. Datengin lagi.